kan hadir di tempat ini walaupun datang sudah menjelang maghrib, ya, nanti pagi mungkin akan bisa lihat-lihat di setiap sudut yang ada di kampus kita ini. Baik, pada kesempatan Ba'da Subuh ini saya tidak akan ceramah, nyeramahi Ustaz itu nanti kualat bagaikan menabur garam di lautan. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman terkait dengan mulai dari mempersiapkan sampai pada mempertahankan dan memperbaiki berbagai hal ya, terkait dengan tarbiyah dan dakwah ya, sebagai mainstream gerakan, sebagai mainstream program di Hidayatullah. Saya sekilas tadi malam sudah menyampaikan di forum ramah-ramah di depan rumah Ustaz Sudirman bahwasanya ketika memulai ya biasanya kita itu Masya Allah solidnya luar biasa, ruhiyah terjaga, ya, perjuangannya nyata, itu rela mengorbankan segala-galanya, bahkan kadang-kadang yang sedang kuliah pun ditinggalkan demi perjuangan, demi dakwah, demi tarbiyah. Ini bukan sekedar omongan tapi nyata. Bahkan kampung halaman dengan segala kenikmatannya, keluarga juga demikian. Sampai pada tataran berhasil merintis, mendirikan kampus, mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan termasuk dakwah bisa tersebar di mana-mana. Tetapi nanti kita akan menjumpai sebuah situasi, sebuah titik, kalau istilah lain yang terbaru itu sebuah tikungan. Sebuah tikungan ini yang kita menjalaninya itu harus super hati-hati. Kalau enggak nanti kita akan terpleset di situ dan ya mudah-mudahan tidak jatuh, tapi minimal kita kalau mau terpleset rasanya di mana Ustaz itu kan mak, nah orang Jawa itu mak gedandar gitu ya, karena sedikitnya. Jadi kaget dan shock gitu. Mau jatuh tapi tidak jadi. Apalagi kalau jatuh beneran, apalagi kalau jatuh berefek parah, apalagi mungkin yang paling maksimal ya cacat permanen atau mati sekalian gitu. Nah ini kita perlu hati-hati di situ, super hati-hati. Termasuk di Sorong ini saya sudah banyak mendengar ya, khususnya untuk yang putri itu Masya Allah sampai katanya menolak murid ya, Bang Nasr ya, benar ya. Ini beliau saya kenal sebagai panggilannya Ancok, benar ya? Ancok. Dulu teman sama-sama cari kehidupan di Jogja. Jadi kita punya kode. Beliau Rizal, sama satu lagi Dr. Abdul Wahid yang di orang hebat semua. Dulu kodenya itu ke saya itu, adakah kehidupan kan? Nah itu sudah. Kalau ada kehidupan berarti tanda-tanda harus jadi beras dan lain-lain itu. Di Jogja tahun berapa saja? 98, 2000, berarti 2002, 2003 dan seterusnya itu. Masya Allah. Sekarang beliau di sini. Saya kemarin juga jumpa dengan adik beliau yang menjadi ketua yayasan di kampus Madya Nunuka. Ya. Ternyata adik juga di sana, Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati di situ. Ya Sorong ini sudah bolehlah dibilang maju dibanding kampus atau cabang-cabang yang lain. Nah kita sekarang mungkin mulai mendekati tikungan-tikungan itu. Maka kalau di jalan raya pun itu rambu-rambu ada, hati-hati tikungan panjang misalnya begitu, terus hati-hati menanjak dan seterusnya. Nah di kita pun harus begitu ya,
suasana di awal ketika merintis itu harus dihidup-hidupkan terus. Dan itu yang bisa menghidup-hidupkan ya, yang memang orang dulu merasakan suasana perintisan tersebut, baik asatid maupun santri yang mengikuti proses itu. Nah ini kalau nggak dihidupkan berbahaya. Dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang apa-apa ada. Dulu jangankan ada saldo untuk dimakan, besok pun tidak ada, kan gitu saja. Nah ini harus sangat kita perhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya setan kan tidak pernah berhenti mengintai kita semua. Dulu ikhlas, ya. Sekarang belum tentu. Dulu nggak dapat natural, sekarang butuh. Begitu kan, Pak Ustadz ya. Dulu belum punya rumah, sekarang perlu ternyata anak sudah 5, 6, bahkan punya menantu, punya cucu, masya Allah. Itu kalau hati tidak dijaga luar biasa. Berat, sehingga nanti di yang terakhir yang saya sampaikan, ruhiyah itu harus selalu dijaga. Nah, tikungan-tikungan ini yang sudah semakin dekat akan kita lalui harus disadar supaya kita siap menghadapi tikungan tersebut, melewatinya dengan selamat. Walaupun mungkin kita tetap harus ngegas supaya perjalanan tidak melambat, akan tetapi rem juga harus disiapkan supaya tidak bablas. Namanya menikung, kalau sampai lepas kendali sudah pasti nabrak pembatas, jatuh atau jatuh ke jurang. Ini masya Allah. Sehingga perlu disiapkan strategi untuk melewati tikungan tersebut. Nah, kalau kami di kampus Hidayatullah Jogja dan semua cabang yang ada mempunyai istilahnya pancamatra yang sudah saya sampaikan. Pancamatra, kalau negara kita punya Pancasila, kita punya pancamatra untuk menghadapi itu semua. Mempertahankan yang sudah kita capai, ya. Kemudian meningkatkannya plus berhati-hati ketika menghadapi tikungan. Ini saja. Nah, panca yang pertama adalah matra yang pertama adalah ya kita harus membangun manajemen yang solid dan ikhlas. Segala sesuatu apalagi sudah besar seperti ini, mungkin Anda akan tambah besar, tambah cabang, tambah kampus, tambah murid, tambah SDM. Kalau manajemennya tidak disiapkan, amburadul saja. Harus jelas di situ siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melaksanakan tugas dan amanah. Siapa imam, siapa jamaah. Harus ada ketaatan juga di situ. Sehingga imam jamaah harus. Imam juga tidak boleh sewenang-wenang. Jamaah juga harus taat, tapi tetap harus mempunyai jiwa kreativitas. Tidak hanya samina wa atokna dengan apa yang ada saja, tapi harus berjuang juga maksimal dalam melaksanakan amanah, ya, berusaha untuk lebih baik dan semakin baik. Nah, itu solid dan ikhlas. Nah, ikhlasnya ini harus tetap dijaga. Sekarang Ustaz mungkin kepala sekolah, mungkin Ustaz pembina, mungkin ketua yayasan siapa? Antum ya. Sekarang mungkin antum kepala sekolah, apa ketua yayasan dengan segala kewenangan dan mungkin fasilitasnya, mungkin ya. Kalau di sini ketua yayasan fasilitasnya Innova Venture atau apa gitu. Kalau di Jawa sana di Malang misalnya kepala sekolah ya kepala sekolah inventarisnya sudah Innova. Coba itu kan sesuatu sendiri ya. Rumah disiapkan dan sebagainya, gaji juga mungkin di atas rata-rata. Nah, kalau ini tidak dibarengi dengan keikhlasan, suatu saat masa tugas anu berakhir, ya, kita kan punya slogan katanya siap memimpin dan siap dipimpin kan begitu.
Tapi kalau itu tidak disiapkan berat saudara ya, berat. Ya, makanya ketika saya membuat quote itu, akhir ya, tetaplah dengan kondisimu ketika masa anak-anakmu berakhir, semua fasilitas dicabut, kemudian penerusmu tidak lagi mengenal dan memperdulikanmu, kan begitu ya? Sudah selesai kan, Mbak? Apa namanya itu istilahnya itu, habis manis sepah dibuangkan gitu. Padahal dulu beliau yang merintis dan begini, tapi penerusnya tidak punya adat ya, tidak memperhatikan dan memperdulikannya. Tetaplah dengan kondisi tetap ikhlas dan lillahi ta'ala, supaya apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah berubah dari situasi yang tadinya begini terus begini, enggak mudah, berat. Nah itu makanya harus sejak awal disiapkan keikhlasan itu, masya Allah. Saya juga mengalami begitu. Ya, makanya ini jadi hikmah bagi diri saya sendiri. 10 tahun mulai dari merintis sampai dengan sukses, istilahnya boleh dikatakan sukses itu. Tapi ketika selesai, ya sudah, orang yang dulu mungkin menjadi staf yang sangat dekat dengan kita sudah menjadi staf orang lain. Kendaraan yang dulu mungkin kita pakai sekarang menjadi kendaraan orang lain. Fasilitas lainnya juga demikian. Nah itu kalau nggak disiapkan, sakit betul hati ini. Tapi kan kita selaku orang yang beriman, karena ini datangnya dari Allah dan untuk Allah, kita paham. Sehingga manajemen ini harus solid dan juga ikhlas. Kalau tidak berat, ya. Maka nanti kalau tidak disiapkan begitu di tengah perjalanan, dia sudah akan berpikir, mungkin masa jabatanku 5 tahun, dia akan berpikir di tahun ketiga atau tahun keempat, saya harus mempersiapkan apa setelah nanti saya selesai. Nah, ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian itu juga, atau saya harus mempertahankan posisi saya supaya tidak tergantikan. Imamah jamaah tidak jalan lagi, penugasan mati sebaiknya. Nah, sehingga harus solid dan ikhlas itu harus dijaga. Nah, sehingga ini juga mari kita coba laksanakan di tempat kita. Saya di mana-mana juga menyampaikan hal yang sama, Ustaz. Selain untuk nasihat untuk saya sendiri, juga untuk kita semua. Masya Allah. Penerusnya harus punya adab. Saya yakin Ustaz Sultan, Ustaz Sudirman dan yang lain berintis ikhlas, gak berharap apapun kecuali ridho Allah. Tapi antum sebagai penerusnya itu harus punya adab, tahu diri. Hadirnya antum sekarang tinggal menikmati, dalam tanda kutip ya, tinggal menikmati, melanjutkan, melaksanakan. Ingat dulu perjuangan dan pengorbanan besar-besar. Mereka saya yakin ikhlas, tapi kita penerusnya yang harus punya adab. Berikan yang terbaik untuk beliau. Masya Allah. Insya Allah dengan memberikan yang terbaik, antum juga besok akan dimuliakan oleh penerusmu. Antum juga akan sukses melaksanakan amanah. Begitu ya Pak Ketua Yayasannya. Itu Masya Allah. Saya kenal Pak Sultan sejak dahulu kala. Pernah kita di Makassar saja, satu kamar kan. Ingat Ustaz, di Makassar. Berarti itu silat Munas keberapa Ustaz? Makassar itu kedua atau ketiga kali lupa itu. Ustaz mana terpilih lagi itu sampai sekamar sama beliau. Beliau benar-benar saya kan, saya dulu kan sama Ustaz Nasruddin aja bisa beliau. Gak ingat kan Ustaz ya? Saya ingat betul Pak. Ini manajemen yang solid dan ikhlas. Insyaallah. Kemudian yang kedua adalah SDM, guru. Semua yang terlibat di sini harus profesional, ya. Tapi tidak cukup dengan profesional yang mungkin kita kenal dengan disiplin waktu.
etos kerja dan kinerja yang maksimal, apalagi profesi profesional itu tuntas melaksanakan amanah, dapat maisah sesuai dengan tanggung jawab yang dikerjakannya. Kalau bisa standar dan kalau bisa di atasnya, kan gitu. Fasilitasnya juga itu profesional, ya. Hasil kerjanya bisa diukur, bisa ditarget yang saya bilang itu. Ya, 3 tahun sekarang SMP 90, berapa muridnya? Murid SMP, MTS 60, satunya yang tahun depan 90. Bisa diukur itu. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan untuk mencapai minimal 90 ini bisa. Itu profesional. Tapi tidak cukup dengan itu, harus profetik. Harus meniru meneladani Rasulullah SAW. Sehingga bukan hanya profesional, tapi juga harus profetik, meneladani Rasulullah. Sehingga yang dilakukan semuanya mengikuti sunnah, menjalankan sunnah dan berpahala. Ini. Dan jangan lupa harus selalu di-upgrade. Ya, kalau departemen SDI-nya siapa? Ada nggak di struktur yayasan SDM? Itu wajib ada. SDM itu harus di-upgrade. Ya, alhamdulillah kita dijamaah dari Allah, kegiatannya masya Allah untuk upgrading SDM. Hari ini sedang dilaksanakan upgrading untuk kepala sekolah. Dari sini saya dengar berangkat 2 atau 3 ya. Ustaz Arif, Ustaz siapa akademik? Rusdan sama Ustaz Lingga, Lingga Lingga. Saya lihat juga sudah kasih kopi sama Ustaz Arfan sebagai departemen SDI. Oh, berarti kan itu mengikuti proses dan memang harus di-upgrade. Kalau nggak ketinggalan, paling tidak semangatnya lemah. Ya, mengikuti upgrade, motivasinya terbangun lagi, dapat informasi baru, dapat ilmu baru, dapat berita baru. Di sana sudah begini dan begitu, maka juga saya harus lakukan di tempat saya supaya minimal bisa mengiringi, bisa berfastabiqul khairat seimbang. Upgrading. Sehingga kalau tidak pernah mengikuti upgrading, baik yang sifatnya organisasi maupun yang sifatnya ruhiyah, mungkin kaderisasi, berat sekali. Nah, ini SDM yang profesional dan profetik. Kalau saya balik profetik dan profesional. Profetiknya dulu didahulukan profesional. Intermedia dulu. 2. Yang ketiga, intermedia dulu. Nah, namanya kita mencari simpati masyarakat, kemudian mempublikasikan juga kepada masyarakat. Sebagian masyarakat kita masih menganggap yang namanya fasilitas itu penting. Betul saja. Fasilitas itu penting. Mondok nanti anak saya tidur di mana? Kelasnya kayak apa? Dapurnya kayak apa? Makannya menunya bagaimana? Betul begitu saja. Ya. Apalagi kalau sudah berbayar. Itu. Sehingga yang ketiga, butuh dan perlu fasilitas yang memadai. Standar minimal kita penuhi kalau bisa. Ya. Fasilitas yang memadai atau sarana yang memadai. Ya. Itu. Gedung sudah, tinggal lagi. Ini suasana sudah, masya Allah. Oh, kalau saya sampaikan, kalau kita ikut lomba pesantren berwawasan lingkungan hidup pasti menang. Tinggal disempurnakan lagi dengan tamannya sudah selesai. Berarti secara fasilitas kita standar minimalnya terpenuhi. Nah, tinggal ditingkatkan lagi, dipoles lagi. Kerapian, kebersihan dan keindahan serta kebersihan. Ya, kalau di Jogja kita mempunyai namanya Brain itu bersih, rapi, aman, indah dan nyaman. Itu yang sedang kita perjuangkan ini. Jadi dibuat akronim Brain.
bersih, rapi, indah, aman, bersih, aman, indah, nyaman. dan nyaman. 5 itu. Nah, sehingga orang datang, kita juga menjadikan kampus ini sebagai media dakwah. Orang datang itu nyaman, lihat suasananya bersih. Mungkin kalau alamiahnya ya, tumbuhan, tamannya dan seterusnya. Plus orang-orangnya juga menyenangkan, menyambut kita dengan penuh senyuman dan kebaikan. Masya Allah. Itu juga menjadi dakwah tersendiri. Nah, penting. Ya, saya kalau menyampaikan kalau di Pangrima ada tarbiyah ijtimaiyah. Terus kalau yang putri gimana? Kita kan terbatas keluar komplek untuk melaksanakan dakwah ke masyarakat. Cukuplah kalian setel, kalian kondisikan kampus kalian bersih tanpa debu sedikit pun menempel di dinding, di kaca dan di jendela. Kamar mandinya bersih dan wangi, halamannya bersih dengan taman yang indah, kalian sambut tamu dengan wajah ceria. Itu bagian dari tarbiyah ijtimaiyah. Berarti sarana yang memadai, walaupun tidak harus mewah, tapi minimal harus ada. Nah, kalau belum semua itu ada, minimal punya kata-kata yang menggoda. Kalau sudah kritis kan nggak punya apa-apa, paling hanya asrama, musola, dapur, sudah kan? Belum punya kelas, belum punya aula, belum punya macam-macam. Kalau gitu harus kreatif, punya kata-kata yang menggoda dan menggugah. Nah, makanya saya buat itu. Ya, kalau sudah punya fasilitas, jelas fasilitasnya di foto, di share. Kita punya ini dan ini dan ini yang ditawarkan kepada masyarakat supaya mereka mau menyekolahkan anaknya ke sini. Walaupun nanti di sini harus di skenario namanya fase keyatiman bagi seorang santri wajib dilalui. Rasulullah sampai dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dan melaksanakannya karena fase-fasenya dilalui. Keyakinan, mengembangkan, berdagang, berbahija, baru berbuat hero. Sehingga itu dari pra-wahyu lahir di sini real, gitu kan. Sehingga walaupun fasilitasnya lengkap, tapi harus di dalam tanda kutip direkayasa supaya santri juga merasakan betul suasana keyatiman sebagaimana Rasulullah menjalani suasana itu. Itulah yang membuat beliau menjadi pribadi yang tangguh, bukan ayam sayur. Begitu kan contohnya, tahan banting, ditaruh dimanapun siap, gitu. Diberi sebesar apapun amanah siap karena sudah memang terbenteng. Nah, kalau belum punya semua itu masih memang mendukung untuk keyakinan, nggak ada apa-apa, kita mendukung sekali untuk menjalankan fase keyakinan. Kalau yang sudah lengkap harus direkayasa. Nah, yang di sini yang masih merintis harus punya kata-kata yang menggugah. Misalnya begini, bukan fasilitas yang kami tawarkan, begitu ya, tapi kualitas yang kami perjuangkan, begitu. Ya kan bos? Bukan fasilitas yang kami tawarkan, tapi kualitas yang kami perjuangkan. Sehingga orang juga tertarik dari situ. Wah, dan seterusnya. Tapi kalau sudah punya fasilitas, apalagi keluar lagi. Ya, misalnya apabila fasilitas yang lengkap yang sudah kau miliki tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berhati-hatilah. Itu bisa jadi bukan nikmat, akan tetapi laknat. Wah, begitu sudah apa? Nah, sehingga itu menjadi pengingat bahwasanya fasilitas yang dan segala kelengkapan yang ada itu harus dimanfaatkan semaksimal untuk perjuangan dakwah dan tarbiyah ini, supaya memang itu betul-betul layak disebut nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya jadi laknat karena tidak dimanfaatkan, karena tidak dimaksimalkan. Alhamdulillah. Ini apa yang ketiga tadi? Sarana atau fasilitas yang memadai. Kemudian yang keempat, tidak cukup dengan itu. Semua yang kita lakukan, semua yang kita
harus disampaikan kepada orang lain, didakwahkan, dipublikasikan kepada orang lain. Nah, makanya yang keempat butuh yang namanya humas atau marketing komunikasi yang efektif. Ya, sini punya mana Pak Fatul? Ya, adakah? Itu, dengar ya, punya sudah dapat bantuan. Masya Allah, itu luar biasa, ini kenikmatan besar. Ya, tidak harus dimaksimalkan. Humas dan marketing yang efektif. Orang tidak akan tahu kelebihan kita kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka, baik dengan manual maupun digital, ya, baik dengan baliho maupun dengan media sosial. Sekarang udah zamannya HP semuanya di sini balihonya. Baliho itu kan kalau terpasang di situ aja dia orang salah itu, tapi ketika masuk ke HP sampai ke timika, sampai ke jauh, sampai kemana-mana, bahwasanya sorong ada gitu. Sehingga timnya ini harus disiapkan gitu ya Pak Fatul ya. Masya Allah, disiapkan orangnya, fasilitasnya, ya, perangkatnya, sampai pada kesejahteraannya juga harus, sehingga terpublikasikan baik, menarik orang tertarik masuk ke sini semakin maju. Marketing komunikasi, humas, gitu ya Pak yayasannya. Itu ada. Adakah di struktur yayasan humasnya ada? Jangan satu, dia harus punya tim. Nanti juga di visitasi asesmen pesantren atau kampus itu ada di situ tim humas dan struktur. Jadi kalau sendiri berat, apalagi mungkin sudah senior, hebat. Sekarang harus anak-anak muda itu, Fatul yang masih seger, siapa libatkan di situ. Marketing komunikasi yang efektif. Ya. Ambil semua sudut, ambil semua kegiatan yang menarik. Apalagi ini sekarang sudah ada YouTuber fenomenal kita. Nah, beliau sudah membuktikan itu. Ya, kemarin kasih motivasi dari bandara sampai ke sini dan saya tergugah tertantang sama beliau. Saya akan buktikan setengah bulan lagi kita akan bersaing subscriber. Gitu. Sehingga ini Masya Allah dengan video pendek saja kasih caption yang menggugah tadi, nanti akan banyak dilihat orang dan orang akan gerakan sebagaimana Allah menggerakkan kaum muslimin ke Mekah, ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Di sini juga begitu, akan digerakkan orang-orang untuk ke sini. Kalau yang belum bergerak atau masih layak-layaknya MI-nya, insya Allah tahun depan. Kalau kemarin saya katakan sekarang 25, 3 tahun lagi 250. Takbir! Allahu Akbar. Support doa dan dukungan semuanya bukan mustahil. Insya Allah tempatnya sudah luar biasa di pinggir jalan raya, tidak ada alasan lagi untuk tidak maju. Bahkan di tempat lain tempat itu masuknya Masya Allah ke dalam, tapi dicari orang. Kenapa? Karena ada sesuatu di situ, ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang diharapkan oleh orang tua yang akan ditransfer kepada anak-anaknya. Apalagi kalau yang sudah di depan mata, orang melihat saja sudah terpesona. Gitu ya, Ustaz siapa namanya? Nasruddin. Anak Ma'ruf. Oh Hanan. Ya, Ustaz Hanan ya. Insya Allah, mari nanti kita saling support, saling mendoakan. Antum jangan diam saja. Saya bilang kursinya kepala sekolah, lupakan saja itu. Kalau perlu kasih paku sehingga dia tidak banyak duduk di situ. Tapi dia keluar mempublikasikan, cari murid, cari SDM. Pokoknya kerjanya begitu. Kaosnya itu harus apa yang namanya ini aja, ini apa? Namanya apa? Masa ini integral? Al-Mawaddah kan? Atau Hidayatullah kan? Coba lekatnya apa? MI integral Hidayatullah. Buat kaos itu pakai kemana-mana.
dalam rangka promosi baliho berjalan. Tapi harus yang baik, jangan sampai itu tadi tidak pakai helm, naik motor helm jelek itu kan. Pakai helm lengkap, berkendara misalnya di jalan raya ya, di jalan raya santun dan seterusnya, masya Allah. Siapa itu kepala sekolah yang integral itu loh, mana itu bisa naik, akan bersekolah anak di sana. Begitu minimal tanya itu nanti, gitu ya bang. Siap, 3 tahun lagi 250. Insya Allah, insya Allah. Itu makanya harus gas memang. Jangan. Coba, ini komitmen ya kalau perlu itu. Siapkah 3 tahun lagi dari 25 menjadi 250? Siap. Siap, insya Allah. Dan didoakan oleh para ustaz, didukung dan diamini oleh para malaikat, insya Allah. Jadi nanti saya 3 tahun lagi ke sini 250 memang minimal, begitu kan saja. Gitu, ya itu perlu perjuangan bahkan pengorbanan. Tidak ada itu nyantai-nyantai akan dapat. Sampai begitunya kaosnya pun MI integral buat apa namanya slogan kuat yang menarik perhatian. Begitu bos. Ya. Dan yang ada ini 25 nggak apa-apa. Kelola dengan baik, yang potensinya bagus munculkan, rekam, foto, sebarkan. Ancol. Ya. Ini apapun amalnya di sini, saya harus tahu nih. Kepala aliyah. Masya Allah, kepala aliyah. Antum jangan terlena. Muridnya mungkin sudah lebih-lebih. Kalau tidak hati-hati di lingkungan itu bisa jadi berkurang, subscribernya berkurang. Makanya kontennya harus semakin banyak dan semakin menarik. Begitu kan Pak Yumar? Betul. Kalau enggak, tenang juga sudah terkenal. Belum tentu masuk lingkungan itu. Ente jatuh kalau subscribe itu, lewat pendaftar. Sehingga harus dipersiapkan. Dan yang terakhir, 4 masih ingat? Ingat. SDM yang solid dan ikhlas. Bukan SDM manajemen yang solid dan ikhlas. SDM yang profetik dan profesional, sarana dan fasilitas yang memadai, markom dan humas yang efektif, dan yang terakhir mantra yang kelima adalah ruhani kita harus kuat. Mantap. Ruh spiritual kita harus kuat dan mantap. Karena kalau tanpa itu semua hamba apa yang kita lakukan. Makanya GNH yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebagai media untuk menjaga rohani harus dijaga betul dan dilaksanakan betul. Begitu kan saja. Itu yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memantaskan diri dengan segala upaya dunia yang 4 tadi. Itu kan upaya usaha duniawi. Akan tetapi harus yang satu ini menjadi hal yang sangat penting supaya yang 4 ini semakin sempurna. Ustaz Sultan dulu saya dengan ceritanya juga begitu. Kalau bukan karena spiritualitas yang tinggi, ya, orang tidak akan percaya. Dulu sampai dianggap dukun barat dulu waktu British pertama tuh setan kan takut semua sama beliau di Papua. Dulu ceritanya begitu. Ya, mana mari katanya kan bukan hantu saja. Oh, betul. Itu kan saja. Kalau bisa mau Sultan dengan spiritualitas yang tinggi, ibadah yang mantap, belum ada keindahan, belum ada keindahan, tapi sudah dilaksanakan amanah dari Allah yang melaksanakan semua dan terbukti bukan hanya di Manokwari tapi di seluruh penjuru Papua Barat juga hadir ya. Sudah ya di semua kabupaten sudah 13 Raja Ampat juga sudah ada kan. Masya Allah, itu membuktikan bahwa spiritualitas tidak boleh kendor. Organisasi ini tahu bahwasanya semakin banyak amanah, semakin banyak fasilitas, dan semakin banyak orang yang bergabung di sini. Kalau spiritualitasnya tidak dijaga, bisa berantakan semuanya.
infak fisabilillah. Ada lagi satu ditambahkan sekarang, halaqah. Begitu kan saja. Masya Allah. Di sini saya belum lihat itu terpampang. Kalau itu nanti ada visitasi kampus, ditanya KNH itu masuk, KNH dan pelaksanaannya dilaksanakan enggak kepada para guru, pada santri, dan itu yang mengawal adalah Dewan Pembina. Jadi Pak Sudirman yang mengawal sebagai murabi, pembina berperan sebagai murabi dalam mengawal ruhiyah jamaah menggunakan ukuran atau standarisasi GNH. Ada itu penilaiannya. Makanya ini ruhani, masya Allah, di sini ditungguin oleh para perintis, oleh para masya Allah, murabinya luar biasa, harus dimaksimalkan sebaik-baiknya, Ustaz. Mungkin itu ya 5 ini, Ustaz, menjadi kunci supaya kita dalam merintis maupun mempertahankan bisa selamat. Dan ketika menjumpai tikungan-tikungan yang membahayakan, kita tetap bisa melalui dengan selamat dan kembali ke track yang lurus, semakin cepat dan semakin maju, insya Allah. Amin. Sukses, maju biidznillah. Amin. Amin. Demikian yang saya sampaikan, banyak salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.